aku pernah dapat customer nih ya. Jadi dia itu dia tuh kecewa sama hasil yang udah kita bikin. Terus dia tuh bilang gini, menurut aku ya, aku sebagai pengamat gitu ya, ngelihat Zaf ini berkembangnya cukup pesat gitu, ya kan, maksudnya dari kamu yang sendirian apa kemana-mana sendiri, terus sekarang udah gede gitu. Itu ceritanya gimana sih, Liv? Aku tuh bukan orang yang jago berbisnis sebenarnya. Aku bukan orang yang punya ilmu bisnis banyak gitu. Tapi aku learning by doing di dalam proses bisnis ini. Jadi mungkin kalau dikata orang kayak, oh itu teorinya bla 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 bla. Oh itu saya terapkan sih, tapi saya nggak tahu namanya apa gitu. Maksudnya kayak itu aku lakukan, tapi itu learning by doing gitu. Hai Famous Friends, selamat datang di Famous Figure, tempat di mana kita bisa ngobrol santai seputar bisnis, desain, dan masa depan bersama leader, founder, ataupun para expert di bidangnya. Kita akan ajak kalian menyelami lebih dalam dunia bisnis dan siapkan buku catatan kalian karena akan banyak informasi, inspirasi, dan insight yang akan kalian dapatkan hari ini. Oke, untuk hari ini nggak kalah excitednya dari episode yang sebelumnya, karena hari ini kita kedatangan salah satu sahabat aku. Jadi kita kenal sudah cukup lama, cuman jarang-jarang ada momen ngobrol gitu. Nah, serunya menurut aku pertemanan kita itu cukup unik ya, karena bisa dibilang kayak low maintenance friendship. Pernah denger nggak? Jadi kayak ketika walaupun kita jarang ketemu, tapi pas kita ketemu lagi tuh kayak yang ngobrol santai aja gitu, nggak ada gap, nggak ada canggung, kayak kita udah ngobrol banyak kemarin gitu. Padahal ya ketemu mungkin 2 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali gitu. Nah, di kesempatan hari ini, finally aku bisa undang salah satu sahabat aku ini untuk kita bisa ngobrol lebih dalam tentang bisnis. Dan kita cukup punya banyak kemiripan karena selain menjalankan bisnis, kita juga ibu dari 2 anak. Gak usah panjang-panjang intronya, kita sambut dengan hangat sahabat saya. Halo Alifta. Halo, tolong dikasih tepuk tangan dong. Nanti dikasih efek ya? Oh, ada efeknya, iya, oke. Di sini penontonnya nggak bayaran soalnya, jadi nggak ada yang mau tepuk tangan. Iya, emoticon ya. Oke, gimana kabarnya Liv? Alhamdulillah ya, harus sehat, harus. Oke, aku suka banget loh sama spirit Alifta ini dari zaman kita masih sekolah sampai hari ini gitu. Kita berteman udah ketemunya SMA ya. Ketemunya SMA. Les yang sama ya, tempat les yang sama. Iya. Terus dipertemukan lagi di kampus dan jurusan yang sama gitu. Ternyata kita ya cocok dan akhirnya sering nongkrong bareng ya. Sefrekuensi. Iya, gitu. Sefrekuensi. Karena saking low maintenance-nya sampai 10 tahun gak kerasa ya, Liv ya? Iya, gak kerasa. Iya, 10 tahun ya? Oh, iya juga ya, benar-benar. Lebih malah. Iya, tapi setiap ketemu memang kayaknya kita ngobrol nyambung-nyambung aja ya. Iya. Nah, cuman kan biasanya kita ngobrol ramean tuh. Kayak, ya Liv, halo, oke, dadah gitu doang. Nah, sekarang aku pengen namanya kita jalanin bisnis ya, Liv, kan pasti kayak sometimes kita ngerasa sendirian tuh, ya kan. Aku pengen tahu insight atau cerita seru dari kamu ngebangun bisnis. Jadi sekarang tuh bisnis kamu apa aja sih, Liv? Kalau sekarang concernku memang di bidang produk souvenir atau produk jahitan ya, produk jahitan sama industri alas kaki sih. Jadi industrinya fokusnya di produk jahitan dan alas kaki gitu mungkin ya. Oke, jadi souvenir apapun ya, maksudnya apapun produksi, bisa dibilang production yang sifatnya craftsmanship gitu ya. Karena apa aja sih sebenarnya yang kita bisa kerjain. Nah, sebelum kita dalam ke situ, Liv, aku penasaran. Kamu kan salah satu orang yang cukup konsisten tuh dari sekolah, dari kuliah gitu ya, untuk jalanin bisnis gitu. Terus sampai hari ini kamu tetap konsisten gitu loh. Emang passion atau apa tuh? Kenapa nggak kepikiran untuk
pasti kan namanya bisnis dari lama kan pasti banyak naik turunnya, Iya. banyak Gagal kan juga berapa sedihnya, kali gagal segala bikin macam. bisnis kan. Apa yang bikin kamu tetap semangat gitu, Liv? Karena sebenarnya mungkin aku tuh sukanya kayak aku kalau ketemu peluang itu kayak kalau nggak tak coba kayak apa ya, kayak itu bukan aku gitu loh. Jadi kayak misalnya aku ngerasa ketika misal nih waktu kuliah kan ngejalanin bisnis, ada beberapa kali bisnis kan, dan itu pernah juga sampai di kuliner. Bayangin yang Alifta nggak pernah masuk dapur, tahu-tahu bikin bisnis kuliner gitu kan. Jalan tapi terus kan oh kayaknya bukan ini nih gitu yang untuk aku lanjut. Oke, berhenti. Terus ada bisnis yang jalan, terus habis itu aku lulus kuliah ketemu ternyata aku bisa join di balai persepatuan kebetulan, dan ternyata kan dari bisnis di kuliah kan bisnis sepatu nyambungnya kemudian ke bidang alas kaki lagi industrinya. Aku makin dalam kan di situ, akhirnya mendalami itu sembari itu berjalan ternyata aku menemukan banyak peluang lain. Contohnya misalnya kayak karena mungkin kantor si balai persepatuan ini ada di area pengrajin kebetulan kan ditanggulangin tuh. Banyak dulu mayoritas orang-orang yang mungkin sebelumnya pengrajin tas dan sebagainya kayak gitu, tapi banyak juga yang akhirnya beralih profesi karena kondisinya kan pernah tahu ya masalah Tanggulangin jatuh itu gara-gara lumpur lapindo kayak gitu-gitu. Banyak kan yang bisnisnya mungkin jadi akhirnya banyak yang ini ganti profesi gitu loh. Nah dari situ aku ketemu orang-orang yang loh sebenarnya bapaknya ini loh masih punya kompetensi untuk skill-skill untuk produksi dan lain sebagainya. Terus ya aku iseng aja, aku coba. Kalau sepatu kan memang dari dulu udah sepatu ya. Terus aku di BPP juga sepatu lagi yang diurusin jadi kayaknya kalau untuk bikin bisnis sepatunya ya udah emang aku udah di industri itu gitu. Tapi yang beda di sini ya karena ketemu pengrajin itu, terus aku coba awalnya iseng kayak ya udah Pak bikin produksi gitu. Iseng bikin sampai akhirnya aku tak bisnisin deh gitu. Bisnis sendiri jalan, terus kok ini ya kok ternyata banyak pesanan gitu, mulai banyak pesanan, akhirnya mulai tak seriusin kayak oke, kayaknya mungkin ini jadi jalan gitu. Iya. Jadi ada peluang-peluang itu, kamu ngelihat peluang-peluang itu. Oke. Terus akhirnya dari semua percobaanmu gitu, dari semua bisnis yang buka tutup itu, kenapa kamu akhirnya terjun ke dunia souvenir ini? Kayaknya makin dewasa ini kan kita harus makin fokus ya sama apa yang dikerjain gitu. Dan aku pikir kayaknya ini jadi salah satu cita-cita yang dari dulu mungkin pengen aku punya gitu. Misalnya kayak jadi punya tempat produksi, istilahnya workshop lah sebenarnya, punya workshop, kemudian bisa memberdayakan masyarakat gitu. Nah, istilahnya kan di sini aku banyak akhirnya memberikan pekerjaan ke teman-teman pengrajin nih di luar sana. Jadi ada semacam, dan itu ada di lingkunganku sendiri gitu. Jadi akhirnya ya aku ngerasa ini jadi satu peluang yang bagus banget, yang sangat potensial ke depannya, karena ya pada akhirnya kan ini begitu berjalannya si bisnis Zaf ini, begitu udah ada banyak orderan masuk, terus kemudian ngembangin tim, pengrajinnya juga makin banyak yang bisa support, dan ternyata jalannya tuh ketemu terus gitu loh. Iya, ternyata dimudahkan. Nah, jadi bisa betul gitu. Jadi kayak misalkan orderan udah membludak, waktunya nambah lagi waktunya ngangkat lagi produksinya gitu kan. Pertama ya bingung kayak kemana, tapi kok ada aja peluangnya. Maksudnya ada aja yang datang gitu loh orangnya, terus kayak nemu lagi orangnya. Jadi memang kayaknya ini jalannya gitu. Ini jalannya dan relate sama apa yang lagi aku lakukan tetap gitu loh. Jadi kan di industrinya aku kan juga memang masuk di dalam industri ini gitu loh, di industri alas kaki maupun si produk-produkan inilah gitu. Maksudnya si pengrajinnya juga kan nggak jauh beda gitu ya ngeproduksiinnya. Nah, di awal-awal berarti sendirian dong, Liv? Atau udah ada timnya? Enggak, sendirian. Wow. Jadi sendirian dari ngurusin pasti dari hulu ke hilir kan. Dari terima pesanan, beli bahan baku, komunikasi sama Pak, ini ya yang dikerjain, bikin ini, ngecekin, packing, kirim, ya semua yang lakuin sendiri. Desainnya pun kamu bikin sendiri? Desain aku bikin sendiri, iya. Oke, itu berjalannya pada saat kamu udah punya anak berarti kan? Itu 2019, iya udah punya anak, karena inspirasi nama Zaf itu kan dari nama anak. Atau udah kepikiran Zaf terus anakku aku namain Zaf gitu? Enggak. Jadi enggak sengaja sih, maksudnya kayak
apa ya, aku buntu gitu loh. Itu jadi ekuatornya udah running dulu. Oke. Ekuatornya udah running tapi kayak belum menemukan jalan gitu loh. Akhirnya ekuator itu selain secara bisnis dia masih belum kuat tapi lebih kuat di branding gitu. Oke. Terus akhirnya ketemu jalan si bikin Zaf Souvenir ini. Apa ya udah kayak nggak sengaja kayak mikir namanya apa ya, udah namanya Zaf aja deh gitu. Iya. Tipikal ibu-ibu muda ya. Iya, nggak mau, bingung mau cari brand apa ya orang gitu. Iya. Oke. Terus akhirnya sekarang bisnis yang running berarti apa aja nih? Ekuator masih running sih. Oke. Ekuator juga ada timnya sendiri kan? Enggak, Atau kamu sendiri? Masih kalau Ekuator itu baru 1 orang aja yang support. Oh gitu. Yang di tim gitu. Oke. Terus ngelihat peluang, maksudnya gini, menurut aku ya, aku sebagai pengamat gitu ya, ngelihat Zaf ini berkembangnya cukup pesat gitu, ya kan, maksudnya dari kamu yang sendirian apa kemana-mana sendiri, terus sekarang udah gede gitu, itu ceritanya gimana sih, Liv? Ceritanya akhirnya bisa jalannya cepet gitu. Kalau bilang cepat, masa cepat ya, kan Zaf itu 2019 ya, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Enggak juga ya? Enggak juga, organik banget sih, Ai. Jadi oke. Kamu sangat menikmati prosesnya berarti. Prosesnya panjang. Jadi aku pikir kayak ya nggak ngerti ya. Maksudnya aku ngerasa bahwa ini bukan bisnis instan gitu. Bisnis ini memang dibangun perlahan tapi betul-betul mateng gitu loh. Maksudnya aku tuh bukan orang yang jago berbisnis sebenarnya. Aku bukan orang yang punya ilmu bisnis banyak gitu. Tapi aku learning by doing di dalam proses bisnis ini. Jadi mungkin kalau dikata orang kayak, oh itu teorinya bla 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 bla, oh itu saya terapkan sih, tapi saya nggak tahu namanya apa gitu. Maksudnya kayak itu aku lakukan tapi itu learning by doing gitu. Jadi kayak dan proses itu berjalan. Ya memang ada support, pasti karena ada support system, kemudian juga pasti juga nggak lepas dari si Malik sih sebetulnya yang support di bisnis ini, yang akhirnya bantu Zaf ini bisa terus grow gitu kan. Jadi awal mulanya tuh ya aku sendiri, terus mulai orderan makin banyak, kelimpungan kan sempat akhirnya ini nih kayaknya perlu support orang. Pertama 1 dulu lagi, lama-lama baru nambah lagi 1, lama-lama baru kayak ya gitu, itu aja pelan-pelan gitu. Sampai akhirnya ternyata nggak kerasa udah 5 tahun, di 5 tahun ini ternyata kita bisa mulai bangun workshop sendiri kayak gitu. Oke. Berarti hitungannya dari kamu kuliah nih sampai sekarang ya bisnis kamu yang cukup lama dan masih sustain sampai sekarang ya Zaf ini ya, gitu. And then apa nih maksudnya untuk kedepannya kan pasti kayak kamu udah mulai komit kan, karena udah cukup dewasa juga, udah bisa menilai, maksudnya lebih bijak dalam memutuskan kan. Kalau dulu mungkin kita pas masih muda pokok berani gitu aja kan. Kalau sekarang pasti ada nggak kayak rasa hati-hati gitu, atau tetap ya tabrak aja gitu? Salah satu value atau culture yang coba kita bangun di ini, aku maksudnya Zaf ini di dalam Nareswara tadi ya. Nareswara ini satu tim itu kita coba bangun beberapa culture yang salah satunya memang challenge gitu, dimana teman-teman ini kita, maksudnya aku pribadi, maksudnya the foundersnya sama tim ini kita buat supaya jangan berhenti gitu loh, jangan pernah ada di zona nyaman gitu. Jadi harus terus nge-push apa yang bisa dilakukan. Jadi aku nggak pernah nolak walaupun dikasih orderan yang kita nggak bisa. Contohnya kayak gimana Misal nih, jadi Zaf itu banyak berkembang justru gara-gara itu, Ai. Oke. Jadi kalau nggak aku monoton, aku produksi bakalan gitu-gitu aja. Aku nggak akan pernah tahu tukangku bisa ngerjain sampai sebegitunya, atau aku nggak akan pernah bisa menemukan hal baru yang misalkan dari ini produksi ya, dari produk lah istilahnya. Jadi kan kalau kita lihat di luar sana kan banyak ya, misalkan kayak dari teknis produksi atau kualitas produksi ya. Nah dari aku ketika terima orderan yang ditantang sama customer, misalkan ada customer minta model gini-gini lah, waktu itu apa ya, aku belum pernah nyoba, mulai dari kayak printing atau apa segala macam gitu ya, itu aku tolak, aku bilang ini iyain aja, kita bisa lakuin dah kayak gitu. Terus dari orderan yang mungkin custom yang kita bener-bener kayak kita belum pernah melakukan, belum pernah mencoba, tapi buktinya maksudnya di pasaran itu ada kok yang udah bisa bikin gitu. Itu kita coba gitu. Kayak nggak pernah nolak lah istilahnya, kayak buat nantang kita buat bisa bikin kayak gitu. Tapi emang salah satu sifat entrepreneur sih menurutku, karena
mungkin kita punya prinsip nggak ada yang nggak bisa di dunia Iya, ini. nggak ada nggak bisa gitu. Jadi kayak kamu mau pengen apa? Oke, kita cariin gitu. Justru itu bikin kita belajar hal baru ya. Bener. Berarti sekarang tukang ada berapa, Liv? Kalau pengrajinnya ada 3, ada 1 staf jahit sama 1 kepala produksi. Oke, Yang di workshop ya. Itu di punya workshop sendiri atau yang Yang ditanggulangi workshop kamu sendiri. cerita itu? Di workshop. Jadi kita udah ada workshop, tapi pengrajin ini tetap kita, maksudnya workshop ini mengakomodir kebutuhan pengrajin. Jadi pengrajin ini yang utama 3, tapi sebenarnya staffnya itu banyak sesuai kebutuhan. Kalau pas bisa mengakomodir ya udah semua, tapi kalau nggak bisa mengakomodir kayak ada banyak apa namanya sebenarnya freelance mungkin ya dari situ, staff tambahan kayak gitu. Tapi gitu ini ya? yang utamanya ada masih baru segitu sih. Oke. Maksudnya ada project yang paling berkesan gak yang menurut kamu yang paling quote-unquote itu gila gitu, kayak banyak challenge yang diuji di project itu gitu, jadinya berkesan banget buat apa ya, pertumbuhan seorang Alifta sebagai businessman gitu. Iya. Banyak ya yang berkesan tuh. Mungkin paling berkesan ketika dapat customer yang aku pernah dapat customer nih ya. Jadi dia itu dia tuh kecewa sama hasil yang udah kita bikin. Terus dia tuh bilang gini, saya tuh pilih order di tempat kamu tuh karena saya percaya kalau kamu tuh bisa bikinin produk yang sesuai saya mau, dia bilang gitu. Soalnya dibanding yang lainnya hargamu tuh mahal, dia bilang gitu. Nah, terus aku bilang oh iya, pasti aku namanya customer service ya juga kan. Jadi pertamanya sama adminku kan, tapi adminku kan nggak mungkin ngatasi, aku turun langsung lah. Udah kalau kayak gitu-gitu kan customer aku turun langsung pasti. Terus kayak aku bilang, ya udah oke Kak, kita akan tanggung jawab. Pokoknya pasti akan ada apa namanya? Kalau misalkan ke customer kita dia nggak sesuai dengan harapannya dia, aku pasti akan kasih gantinya gitu lah. Istilahnya aku tanggung jawab dengan itu gitu. Dan itu titik yang paling sempat bikin aku sakit hati adalah ketika dia ngomong, dia ngecek dan dia bilang gini, aku kira seleramu bagus. Itu rasanya kayak jelek gitu ya, bilang seleramu bagus. Kayak familiar ya. Pernah terjadi di hidupku. Gitu ya. Seleramu bagus. Itu anak satu tim nih. Ini anak satu tim yang di kantor ya, yang maksudnya kayak digital marketing, anak packing, anak gitu-gitu. Itu semua merasa sakit hati dengan kata-kata itu gitu. Iya. Maksudnya kan pasti semua orang yang bekerja itu kan niatnya bekerja ya, Liv. Pasti udah kita dibilang tuh put their kamu best effort gitu kan. Dan nggak put effort aja, tapi juga hurt di situ gitu loh. Jadi kayak dia bilang gini, kamu bikin nggak pakai hati ya. Terus aku tuh ngerasa kayak aku selama ini, aku sampai menekankan juga kan ke tim kayak, guys kalau misalkan nggak usah jauh-jauh deh produksi ke pengrajin sampai ke tim gitu ya. Aku bilang semua yang kita kerjain itu harus dikerjakan secara maksimal. Jadi jangan sampai kamu ngerjainnya gerasa kerusuk. Terus walaupun kita ada flash order kan sifatnya, jangan sampai ngerjain itu tapi kalian kayak alah apa namanya sak kena bahasanya gitu ya, sak kena jangan sampai sak kena tapi lakukan kasih yang terbaik yang kamu bisa lakuin, termasuk yang packing itu juga. Bahkan kamu packing, perhatikan detail, potonganmu rapi enggak, pokoknya semua hal tuh coba kayak do your best lah di setiap part yang kamu lakuin gitu. Aku dibilang kayak gitu tuh rasanya kayak nggak pakai hati yang ngerjainnya. Itu tuh kayak itu jadi tamparan banget sih. Cuman dari situ aku nggak terus ngambek gitu ya sama customer atau terus kayak jadi down gitu. Nggak, aku bilang ke timku kalau ini nggak apa-apa, ini memang ini jadi tamparan buat kita kalau ternyata ada customer yang merasa kayak gini loh ke kita. Cuman sebelum cerita ke yang tim tadi mungkin happy ending sih akhirnya. Jadi kayak kita bisa kasih dia treatment yang pas, kasih tanggung jawab yang pas. Jadi dia akhirnya kayak seneng. Aku thanks ya Zaf. Aku maksudnya kayak walaupun di awal kayak gini tapi aku senang dengan hasil akhirnya. Terus dia kasih testimoni yang oke lah intinya. Jadi di kondisi walaupun dia, dan itu deg-degan, dia hamin berapa gitu loh, sifatnya minta direvisi. Berarti tapi kita bisa ngejar itu gitu. Berarti kamu bikin ulang dong, produksi ulang dong. Enggak, waktu itu kita cariin cara supaya tetap bisa ngejar waktu tapi itu bisa diganti gitu, dan tetap maksudnya tetap hasilnya maksimal lah kayak gitu. Iya. Intinya gitu. Ya diperbaiki lah ya. Perbaiki ya. Dan itu satu tim sebenarnya sakit hati dibilang kayak gitu. Teman-teman tuh kayak merasa, dan sempet yang ada yang kayaknya baper gitu loh di bawah hati. Kelihatan kan, aku bilang, kamu kenapa kok kayak gitu? Iya mbak, kan karena mungkin dia sendiri yang ketemu customernya waktu itu, customernya datang kan ke office gitu, terus kayak dia sendiri yang ketemu, terus dia sendiri yang diomongin kayak gitu. Jadi dia merasa kayak ya ini banget kan, paling kena kan, dan aku kan taunya hanya by phone gitu sama customer, jadi dia kena mental itu dia. Kena mental. Terus ya aku bilang ke tim kalau misalkan
ya akhirnya harus nge-up lagi, ini nggak apa-apa, ini jadikan pelajaran gitu. Jadi kalau gitu evaluasinya harus bla 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 gitu lah intinya, supaya kita nggak melakukan hal yang sama. Tapi dari sini kita tahu loh kalau ternyata ada orang yang sebegitunya trust. Maksudnya mereka tuh pesan souvenir itu nggak asal pesen gitu loh. Iya, benar. Itu hal yang, dan bahkan mereka tuh ada yang sampai merasa bahwa ketika kita produksi itu juga dia mintanya kita pakai hati gitu loh, supaya hasilnya tuh juga mungkin bukan sekedar cuman gini gitu loh. Nah itu jadi ya itu cerita yang itu yang paling berkesan sih selama perjalanan ini Zaf ya. Tapi itu yang bikin aku kayak jadi makin attention to detail gitulah. Benar. Aksesoris, kualitas hal-hal yang mungkin orang lain mungkin kadang nggak peduli, tapi kita coba kasih yang terbaik kayak gitu. Benar. Makanya katanya mahal. ya itu tadi yang dibayar kan, maksudnya detail dan segala macam. Tapi emang menurutku ya pasti dalam setiap bisnis tuh punya ujiannya ya. Dan gimana kita bisa kayak menyelesaikan ujian itu buat kita tumbuh lagi gitu nggak sih, kayak untuk memperbesar bisnis kita. Karena ketika mental ini udah kebangun, Liv, pada saat ada mungkin ada cobaan lain ya, datang komplainan dari klien itu, kita menilainya juga lebih jadi biasa aja gitu loh. Karena kita udah pernah mengalami badai yang lebih besar, akhirnya kita lebih bisa kepala dingin untuk ngadepin masalah-masalah yang mungkin lebih kecil daripada yang lalu gitu loh. Tapi emang salah satu poin juga sih untuk apalagi kita terus jaga tim supaya mentalnya kuat dan segala macam. Nah, kalau ngejaga mental tim itu kan emang udah kewajiban sebagai leader ya. Ngejaga mental kamu sendiri gimana, Liv? Nah itulah mungkin peran Pak Su ya akhirnya. Oh iya. Peran Pak Su di mana kan dewasa ini tuh kan kita kayak makin sadar kemampuan kita ya, kayak kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, nggak usah maksain diri di kekurangan kita terus buat apa ya udah gitu kayak. Dan untungnya mungkin aku sama Malik ini punya kompetensi yang berbeda, jadi kita mulai kayak menyadari bahwa oke, kelebihanku ini, kelebihanmu itu. Jadi sekarang udah mulai bagi apa nih? Bagi tugas ya, bagi tugas kalau di dalam bisnis itu gitu. Oke, berarti tetap peran suami juga penting ya. Ya siapa lagi teman kita, benar, ya kan? Karena ya ini mungkin ini di sisi kepiripannya ya, Liv ya. Karena apalagi kita mungkin kalau di caseku itu memang tim yang aku handle kan memang mereka lebih muda dari aku kan. Otomatis untuk kita ngobrol dengan teman-teman yang seumuran, untuk kita bisa dapat recharge lagi energinya itu agak sulit gitu loh kalau di sehari-hari. Jadi pasti kayak menurutku sekarang teman sparring yang paling bisa aku andalkan itu emang suami gitu. Nah, kamu sendiri cukup ada ini nggak kayak meluangkan waktu khusus atau di tengah-tengah kesibukan gitu untuk ngobrol sama Malik gitu? Atau gimana cara untuk tetap support each other dan komunikasinya lancar gitu? Biasanya di perjalanan ya, lumayan kan 1 jam kan, tiap PP kan 1 jam. Oh iya, jadi berangkat kerja bareng ya? Iya, kalau di kantor itu malah kita nggak pernah ada waktu untuk bisa discuss, kecuali kita memang punya sesi meeting. Tapi di meeting pun kan yang kita bahas adalah hal yang dimeetingkan gitu kan. Tapi kalau untuk benar-benar emang kayak sharing atau apa namanya ya, curhat gitu ya, itu pas di perjalanan, itu biasanya perjalanan berangkat atau perjalanan pulang, atau mungkin ya kadang kalau udah masih nggak capek, istilahnya masih kayak nggak apa-apa deh, kita masih punya tenaga selain sambil main sama anak-anak di rumah, kita masih punya tenaga buat ngobrol. Ya itu paling ya di rumah kita ngobrol, walaupun yang anakku yang nomor 1 itu yang Zaf suka gini, ya sama bubu jangan ngobrol gitu kan, ngobrolin bisnis kan, serius gitu ngobrolin kantor. Dia nggak nyambung ya? Iya, dia kayak kan lagi main sama aku gitu. Cuman ya itu disempet-sempetin ya, colongan-colongan gitu ya. Apalagi Malik kan sering keluar kota juga kan, Liv. Berarti kamu di rumah juga bagi waktu sama anak-anak juga dong. Ya apa, memang sebenarnya Malik itu awalnya nggak pengen bisnis itu couplepreneur itu, dia nggak sebenarnya kurang setuju sejenis apa namanya bisnis kayak gitu gitu dilakukan, karena ngerasa pasti akan jenuh, karena gimana kan barengan ya. Terus aku sendiri juga ngerasa kayak dia tuh nggak nyambung sama apa yang tak lakukan gitu. Maksudnya kayak aku pun juga mungkin kurang nyambung sama apa yang, kan dia kalau dia di jasa ya, kalau di aku kan lebih ke produk gitu kan, benar. 2 hal yang berbeda banget gitu kan sudahan.
Tapi makin ke sini karena kita satu PT, akhirnya ya udah kita bagi peran tadi berdasarkan kemampuannya masing-masing, karena ternyata Malik sudah mulai menyadari kayak wah aku ternyata nggak mampu ngurusin internal, aku lebih cocok di eksternal. Nah mungkin kalau aku malah kayak ngerasa oh oke, kayaknya aku lebih cocok ngurusin internal nih malah kayak gitu. Jadi mungkin akhirnya sekarang perannya coba dibagi ya kayak gitu. Okay. Termasuk aku, dia expect-nya sih aku nggak banyak ngabisin waktu karena harus tetap anak-anak prioritas kan. Ya mau nggak mau akhirnya tetap ya aku harus pulang lebih awal, misalnya kayak gitu. Berarti udah mulai fleksibel juga ya kerjanya. Maksudnya apalagi anak-anak semakin banyak kebutuhan sekolah dan segala macam kayak gitu. Kamu bagi waktunya gimana, Liv? Supaya pekerjaan yang kamu tinggalin ini juga nggak kececeran gitu. Ya sesuai working hours aja sih. Jadi kayak aku pagi kan pokoknya pagi bangun bareng semua. Xavier berangkat sekolah, semua masih diurusin gitu kan. Terus habis itu ntar Ziva, ya aku masih ngusahain aku yang mandiin lah kalau misalkan masih nutut gitu istilahnya, aku yang mandiin. Habis itu ya udah bye bye semuanya gitu kan, nanti kita ketemu lagi ya sore gitu. Terus udah ya pulang. Nah pulang tuh mungkin karena waktu apa ya, waktu perjalanan itu juga sejam ya, lumayan jauh, dan pasti nyampenya akhirnya malam sih, jarang banget nyampe sore. Pasti nyampenya malam. Ya nyampe pulang malam ya itu aku sama anak-anak udah kayak di kamar, udah mereka mau ngapain aja waktunya adalah sama aku gitu. Terus nanti mereka tuh, nah jeleknya nih, yang jeleknya mungkin aku ngerasa kayak jadinya anak-anak tuh mungkin karena saking pengen waktu sama aku lebih banyak, tidurnya mau mundur. Jadi mungkin istilahnya kalau ya? anak-anak nungguin. Jadi anak tuh harus tidur jam 9 ya. Ini enggak, tidurnya jadi lebih malam. Aduh aku jadi kayak ngerasa ya Allah gimana ya, tapi kayak oke, di situ justru kita aktifnya gitu loh. Anak-anak tuh kayak di situ padahal banyak, jadi lucu ya, malam-malam tuh malah kayak pada main apa, minta yang aktif banget mereka, tapi mereka udah tidur sih, emang bangun tidur biasanya kayak gitu. Cuman ya itu, tapi itu waktu buat anak-anaknya gitu. Ya tapi emang ada apa ya, sesuatu yang aku sadarin juga sih, Liv, pada saat kita berbisnis sebagai seorang ibu juga gitu. Kita emang jadi harus lebih banyak dealing dengan ketidaksempurnaan, fleksibel. Jadi kayak ya apa aja, maksudnya ya kita berdamai aja sama situasi gitu loh. Karena awal-awal aku tipe yang sebenarnya pengen banget gitu kayak menerapkan ilmu parenting gitu ya, kayak no screen time kayak gitu-gitu, kayak ya contoh kayak gitu-gitulah. Tapi semakin kesini ya juga kalau kita mau tetap jalan ya emang dengan situasi apapun ya kita tetap kudu maju gitu. Kalau kita nungguin sempurna ya kita diem aja kan akhirnya. Iya. Itu setuju aku. Jadi kayak ya udah, kayak kadang pasti pernah nggak sih ngerasa kayak aku tuh kayak masa apalagi misalkan ya di bisnis lagi kayak kacau nih mungkin gitu, terus di rumah kayak anak juga kadang kan bawa perasaan ya ketika mungkin dia nggak bisa nurutin mauan kita, misalkan kayak gini ya, terus tapi dia kayak tiba-tiba entah mungkin tuh bentuk dia ngambek sebenarnya sama kita, tapi kita pikir kayak kita juga lagi pulang kan capek ya pasti ya, jadi emosi juga mungkin kurang stabil gitu. Itu akhirnya kayak jadi ngerasa kayak kok aku kayak udah alone, terus kayak so weak gitu loh untuk kayak di bisnis tuh. Kadang mungkin lagi ada masalah biasa kayak gitu, terus mungkin di rumah juga anak kayak gitu tuh, itu udah pasti kayak rasanya ibu tuh banget di support sih gitu. Iya emang. Apalagi tapi kan kamu sebenarnya tipe yang supel dan banyak teman, Liv. Kalau aku kan lebih kayak introvert dan susah untuk bergaul kan. Jadi kayak aku benar-benar sulit untuk recharge gitu loh. Atau pada saat kamu jadi ibu banyak yang berubah juga nih? Banyak yang berubah sih. Aku ngerasa dewasa ini aku jadi introvert ya. Nggak tahu ya, maksudnya kayak susah sih, jadi kayak kita nggak, bener nggak sih, kita tuh satu-satunya teman yang mungkin paling bisa kita percaya itu untuk dewasa ini kalau sebagai seorang ya kayak kita nih ya, itu ya jatuhnya ke suami nggak sih? Mau cerita ke orang tua nggak mungkin dong, cerita hal yang kayak kurang enak gitu. Mau cerita ke teman apalagi mungkin kayak mungkin ada rasa apa ya kayaknya udah punya masalah sendiri gitu loh, ya kan, kayak mau nambah-nambahin masalah orang gitu. Jadi pilihannya ya memang cerita ke suami aja. Cuman jadinya ketika tadi mungkin ketika dia lagi sibuk, ketika dia sendiri juga mungkin punya beban tertentu yang kita rasa kayak anak ini lagi ngapain ya gitu kan, mungkin dia juga merasakan hal kayak gitu, akhirnya kan sendiri ya rasanya ya. Aku kadang ngambil nomor antrian, Liv. Nomor antrian? Oh, kayak misalnya jam berapa bisa ngobrol.
Jadi kayak apa Iya, tuh iya, namanya klinik konsultasi gitu loh. Sampai harus nomor antrian ya. Iya, bener. Oke. Iya. Soalnya apa ya? Mungkin kita sebagai ibu itu banyak adaptasi dengan hal-hal baru kan, peran baru, tanggung jawab baru. Terus abis gitu, ya kalau aku pribadi ya, aku ngerasa kayak sering lupa sama diri sendiri aja gitu. Karena kan menurutku benar. lebih merawat orang lain Merawat kan. orang lain, ya. Kita kantor juga merawat Terakhir Iya. kayak udah the last option kita mikirin diri kita sendiri. Bahkan me time, kamu sering me time nggak, Mas Yan? Enggak sih, tapi akhir-akhir ini aku usahakan Oke. gitu. Karena udah di tahap kayak jenuh lah. Maksudnya kayak energi ini ibaratnya kayak apa namanya? Teko gitu ya. Kita tuang-tuang tuh. Tekoku ini udah kosong terlalu lama gitu loh. Iya. Jadi kayak aku harus menyempatkan diri untuk connect sama diri aku sendiri lagi gitu. Ternyata menyenangkan. Iya. Dan memang kadang mungkin jawabannya dari situasi-situasi yang tadi kita alami ya emang harus me time ya jawabannya. Kamu tipe yang me time-nya seperti apa, Liv? Ya sama lah kayak perempuan-perempuan pada umumnya ya. Pengennya kan lebih kepada kayak yang apa namanya treatment diri gitu sih ya kan. Pasti kayak itu kan kayak enak gitu rasanya kayak itu aja. Tapi sih, satu nggak sih yang susah-susah. aku belum Terwujud. terwujud itu Olahraga. olahraga. Iya. Olahraga tuh kayak Iya. Itu perlu partner atau perlu temen kayaknya ya. Yang untuk mendorong, maksudnya kayak ayo waktunya kita nge-gym bareng-bareng kali gitu kan. Ngerti juga ya. Susah. Oke, balik lagi ke bisnis, Liv. Tadi kan kamu sempat singgung tuh, Malik lebih usahanya di jasa ya kan. Kamu di produk. Dan aku ngerasain banget kayak untuk produksi itu kan menurutku banyak apa ya? Perintilan. Banyak perintilan, terus dealing dengan produk fisik kan, Liv. Quality control dan segala macam. Itu kamu belajarnya dari mana? Balik lagi learning by doing. Dan kayaknya memang aku ngerasa itu passionku sih. Jadi ya itu makin lama aku ngerasa kayak emang aku passionate di bidang itu. Jadi aku kayak aku enjoy banget kayak belajarnya sambil jalan. Terus aku tuh kayak dari aku nggak tahu apa-apa sampai aku tahu sekarang ini kan semuanya proses ya dalam bisnis ini. Jadi sebenarnya runningnya aku belajarnya tuh dalam bisnis. Jadi kalau ditanya belajar dari mana, nggak bisa, nggak ada tempat belajarnya. Walaupun misalkan kayak aku di BBP itu ada pelatihannya gitu, nggak bisa gitu. Iya. Jadi kayak mungkin nonton YouTube gitu nggak, Liv? Enggak. Ikut seminar sertifikasi? Enggak ya, susah. Tapi emang kalau produksi emang ini ya, ketemu masalahnya di lapangan ya. Masalahnya di lapangan ya iya sih, emang benar-benar harus ada kasus dulu gitu loh. Bukan kayak ada teori kalau misalkan dalam produksi itu masalah ini, kayaknya enggak gitu deh ya. Kayaknya emang benar-benar dihadapin ketika ada kasus gitu, ada di kasusnya emang benar-benar itu yang harus terus dipecahin gitu. Oh ini harus kayak gini berarti gitu. Tapi kamu ada ini nggak, ada terinfluence oleh siapa atau ngelihat siapa gitu, sosok orang tua mungkin kayak dengan cara kerja dan etos kerja kayak gitu-gitu, atau emang ya ini lahir aja dari diriku sendiri gitu. Nah, kekuatan ini. Jadi kalau sebenarnya terinspirasi dari siapa, dulunya tuh kan sebenarnya aku kepengen jadi PNS ya. Oh, fun fact. Aduh, jadi kan dulunya aku tuh pengen jadi PNS soalnya aku ngeliat ayahku kayaknya tuh, aku tuh suka bikin program gitu kan. Kayak mungkin dulu kita pernah bikin bercandaan Alifta untuk gubernur Jawa Timur. Amin loh. Ya pokoknya kayak apa? Aku pengennya tuh bikin program yang sifatnya emang orangnya tuh suka apa ya? Suka hal sosial dan ya program-program kreatif gitu lah intinya. Aku ngerasa kayak aku punya ide-ide untuk itu gitu. Terus habis gitu kan makanya kok kayaknya kalau kata ayahku gini, kalau jadi PNS itu nanti enak, kamu bikin program apa emang semua tujuannya untuk masyarakat kayak gitu. Wah cocok banget, dan semua biaya sudah di cover oleh negara gitu kan, udah ada biayanya untuk ngelakuin itu. Makanya kepengen jadi PNS. Terus kan ketemu memang jalannya aku ketemu lewat BPP kan. Aku jadi tenaga ahli di BPP gitu. Tapi terus jalan itu aku sempat nyoba tes loh. Aku sempat nyoba tes CPNS. Okay. 2 kali aku sempat coba. 2 kali berarti pantang menyerah ya, berarti niat banget loh. Kalau niat enggak, soalnya kurang belajar ya. Tapi enggak, maksudnya aku ngerasa kayak aku percaya faktor X ya. Jadi kayak
Kalau yang penting aku coba dulu. Kalau nggak dapat berarti bukan jalannya gitu. Oke, aku coba pertama gagal di awal. Oke, penasaran kan? Gagal di awal ya, coba lagi gitu. Kemarin tuh nggak niat aku kayak gitu. Aku malah niat sebenarnya, belajar banget sih. Belajar banget. Terus yang kedua aku nggak niat. Kayak ya udah aku ikut aja ngetes hoki gitu kan. Iya. Aku coba, aku lolos sampai tes kedua. Jadi tes satu lagi aku udah jadi PNS. Gitu. Nah, ternyata nggak dapet kan. Udah habis itu aku selesai kayak kayaknya bukan jalanku. Tapi berarti paling nggak itu kayak mimpimu itu kamu coba sampai notok. Tapi ternyata aku bersyukur terus. Wah, alhamdulillah nggak jadi PNS sih. Soalnya ternyata aku dikasih jalan yang lain gitu loh. Dan ternyata aku jadi menemukan kalau ternyata ini loh kemampuanku gitu loh. Kayak ternyata aku bisa melakukan ini gitu. Tapi juga aku dikasih jalan sama Allah tetap untuk bisa bikin program dan lain-lain melalui ya BBP ini tadi gitu ya, sebagai tenaga ahli kayak gitu. Tapi emang rencana Allah tuh paling betul, setuju itu. Berarti sekarang kamu udah menemukan dong keunggulan kamu itu, aku tuh jagonya di sini gitu. Iya, apa yang paling aku bisa lakukan gitu ya. Hal yang paling aku suka dan aku ngerasa aku punya kekuatan di situ gitu. Kekuatan. Apa tuh? Apa itu? Ya itu tadi, maksudnya emang aku ternyata orang yang suka creating produk. Jadi kayak creating produk sampai jadinya jadi. Terus kan sebenarnya intinya kan gini kan, kita tahu kita tuh punya kemampuan apa ketika kita itu tahu kita harus melangkah seperti apa, bener nggak? Jadi kalau misalkan kita dikasih tugas nih, bikin program gitu misalkan ya, kalau kita nggak punya kemampuan itu kan kita nggak tahu, mungkin ada ide, aku punya ide bikin ini, tapi nggak tahu cara ngewujudinnya kan. Nah aku tuh dari ide sampai ngewujudin aku tahu caranya, jadi aku ngerasa kayak ya emang ini berarti aku punya kemampuan di sini gitu. Aku dikasih, maksudnya dititipin ini bukan punya aku ya, dititipin kemampuan itu sama Allah gitu untuk bisa ngejalanin itu gitu. Termasuk produk itu juga dikasih ide, dikasih tahu cara step by step, bahkan dikasih kesempatan ketemu. Misalkan nih aku lagi pengen bikin produk hampers yang paling baru ini deh. Aku kan collab sama Fanny ya untuk ilustrasinya. Itu juga sebuah challenge kemarin karena kan ngebordir nih. Aku belum pernah coba bordir awalnya. Di itu ya, bordir di produk itu ya. Dan itu menurutku kayak baru untuk di Indonesia. Maksudnya mungkin udah ada yang pernah ngelakuin tapi masih bukan yang banyak gitu loh. Dan itu tantangannya adalah ketika desainnya tuh kompleks lagi. Fanny desainnya kan detail banget ya. Nah itu aku nyari bener-bener kayak ya bener-bener mulai dari nol. Jadi nyari mitra yang bisa bikin itu, banyak ditolak. Ini nggak bisa mbak, ini nggak bisa. Aku udah mau mutung, udah jadi desainnya terus masa gagal nggak jadi bikin gitu kan. Tapi itu kamu terjun sendiri berarti? Iya, nyari sendiri. Nah, iya. Yang kayak hal-hal yang baru-baru gitu. Iya. Aku pasti bagi ke tim mana yang mungkin tim bisa bantu ngurusin. Mungkin kayak karena aku dari anak desain produk ya udah dia fokus ngurusin itu. Tapi kalau untuk yang ini mungkin harus perlu aku turun gitu ya, aku turun kayak gitu. Itu ngabisin waktu berapa lama Liv waktu develop itu? Nyari orang yang bisa produksi itu. Tapi kemarin yang ngedevelop hampers itu aja hampir 6 bulan ya, kayak 4 bulan. 4 bulanan gitu. 4 bulan prosesnya. Proses develop, sampai ketemu Januari, orang yang bisa memproduksi itu. Maret, Desember, 4 bulan. Maksudnya 4 bulan itu proses develop semua ya, maksudnya dengan segala semua tantangan itu tadi mencari jawaban atas hasrat yang tadi pengen kita tuangkan kan, pengennya bikin ini, pokoknya pengen ini, jadinya tuh dikasih bordir ini digini-giniin gitu lah. Nah itu mencari supaya bisa ngewujudin itu juga 4 bulanan prosesnya sih. Oke. Berarti untuk kamu persiapan produk yang launching di bulan Ramadan aja sejauh itu ya. Sejauh itu berarti dari jauh malah kayaknya aku ngerasa wah lain kali 6 bulan develop produk kita. Tapi emang kebayar kan maksudnya dengan timing yang kamu habiskan itu. Berarti dari 4 bulan yang lalu kamu udah ada bayangan hari ini tuh produknya yang keluar bakal kayak gini gitu ya. Bayangannya sih ada ya, kayak misalnya kayaknya nanti produknya bakalan jadi kayak gini, tapi hasilnya benar-benar gimana tuh ya nggak yang pasti kayak gitu banget gitu kan gitu. Tapi ternyata aku ngerasa hasilnya tuh di luar ekspektasi gitu, malah jadi kayak alhamdulillah ya gitu, maksudnya bisa lebih dari ekspektasi gitu loh gitu. Tapi dari ini Liv, kamu udah jalanin Zaf cukup lama dan berkutat sama dunia produksi gitu. Kebanyakan kan orang produksi juga
tukang-tukang tuh laki-laki bukan sih? Cowok-cowok, iya. Nah, kamu sebagai seorang perempuan terus habis gitu terjun kayak gitu-gitu, pernah ada kendala nggak? Oh sering lah. Banyaknya curhatan masalah pribadi. Jadi aku kayak berasa psikolog gitu. Oh iya. Jadi kita itu emang harus bisa apa ya? Ya aku ngerasa kayak jadi leader itu emang harus bisa menampung semua sih. Jadi pada akhirnya tuh emang kita itu manage people kan. Jadi kayak kita itu harus bisa jadi teman buat semuanya gitu. Jadi ya banyak hal-hal yang sifatnya personal, motivasi mereka juga, ngedorong mereka buat nge-push limitnya mereka juga. Nggak iso mbak, iki mbak, kayak gini mbak. Itu sering terjadi kan? Pak bisa pak, dicoba dulu pak. Ayo pak, ini loh, saya yakin ini bisa pak. Coba, bapak pasti gini. Jadi kayak jadi Mario Teguh ya? Iya, jadi emang udah ya itu. Jadi kalau yang memang diproduksi cowok, tapi kalau di kantor tuh cewek semua. Oh, oke. Itu timnya sih. Jadi emang cekatan itu harus ya, Dev ya? Iya, jadi aku yang biasanya mungkin cuek sama orang, ya aku ngerasa dewasa ini aku jadi kayak lebih care, harus bisa mengakomodir kebutuhan orang lain tuh apa sih gitu. Keren. Kita Soalnya harus, aku kebayang sih sulitnya untuk itu ya, apalagi kan produksi dalam jumlah banyak tuh. Kalau ada salah sedikit stres nggak sih? Oh iya ya, sering kali terjadi jadi kayak gitu ya. Maksudnya kayak udah biasa tiba-tiba mendekati ini ngulang bikin kayak gitu ya, kita udah pernah ngalamin lah ya. Oke. Banyak hal yang ya sebenarnya seru kalau ceritain ya, tapi kayak lupa juga ya apa ya, tapi intinya proses itu tuh nggak semulus itu gitu loh, nggak semulus itu gitu. Jadi sangat bergejolak produksi itu. Aku pernah produksi ya, bapaknya salah ngukur nih motongnya, udah bahan tuh udah habis, sudah terpaksa beli lagi baru bahan. Bayangin. Tapi kan kamu dengan timeline itu, maksudnya kamu biasanya nih ngejanjiin produk bisa jadi tuh dalam waktu berapa lama sih, Liv? Kalau idealnya maksudnya kayak normalnya sih 14 hari kerja. Tapi kita kan punya flash order tuh. Jadi ya, bisa lebih cepat. Wow. Jumlahnya bebas. Kita dalam 14 hari itu bisa 10.000 gitu bisa. Enggak, kalau 10.000 enggak. Paling kayak anggaplah gini, kalau 1.000 itu 1 bulan lah. Oh, 1.000 1 bulan. Oke. Untuk maksudnya satu customer pesanan ya, 1.000 tuh kurang lebih 1 bulan kayak gitu. Tapi ngeladenin apa aja sekarang? Maksudnya selain wedding, event gitu, souvenir itu ada lagi nggak? Malah wedding ini nggak yang pertama sih, yang banyak sekarang aku di corporate. Oh iya. Terus kayak event, terus ngerjain punyanya brand juga, ngerjain punya brand gitu. Terus kebanyakan itu B2B sih. berarti ya? Iya, B2B sih. Tapi kayak yang hampers gini kebanyakan malah retail. Oh iya. Keren. Terus di iklim dunia kerja yang kamu sebagai perempuan, terus mungkin ya memang ada beberapa tim di bawah kamu kan perempuan juga, tapi ada cowoknya juga kan. Pernah nggak sih ngerasa kayak nggak tahu, kalau kebanyakan di luar sana kan leader wanita sebagai leader itu kan mungkin banyak di ragukan gitu ya, kayak gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu, Liv? Underestimate sama diri pernah sih, termasuk takut aku kadang ketika tapi memang musuhnya itu diri sendiri ya loh. Aku tuh kalau punya tim baru itu tuh aku takut loh. Jadi aku takutnya tuh gini, kayak aku bisa nggak ya memenuhi harapan dia ada di dalam timku. Oh iya. Kita itu kan punya tim bukan cuma mempekerjakan ya, tapi kan manage dia untuk bisa ngeluarin semua kompetensinya ada benar. apa ngedorong bisnis kita kan, ngedorong bisnis kita, tapi bisnis kita harus bisa menuhin impiannya dia dong, kan kayak gitu. Nah jadi malah justru aku takut awal itu kayak aku bisa nggak ya sesuai apa, maksudnya aku bisa nggak ya kayak dia tuh bisa optimal di sini, tapi aku juga bisa memenuhi apa yang dia harapin dari bisnis ini gitu. Jadi itu ketakutannya gitu. Kalau terus sekarang gimana? Udah biasa aja? Enggak juga, masih sepanjang aku punya tim ini kan aku nggak pernah lihat ya, karena kebutuhannya mungkin nggak perlu lihat ini ya, nggak perlu lihat ijazah ya kalau di aku kan. Aku lebih lihat kayak skill gitu ya, skill aja gitu intinya. Jadi kayak dan kekurangan apapun juga nggak masalah gitu selama dia orangnya mau belajar usaha dan lain sebagainya. Karena kan kayak yang penting itu gitu loh. Dia masih ada ketakutan kayak gitu-gitu, tapi ya coba apa ya,
ketakutan itu bukan jadi terus kayak ganggu dong ya kan, tapi gimana caranya kayak oke, kayak berarti aku harus cari cara supaya aku bisa memenuhi itu gitu. Ya makanya sekarang kan ngakomodirnya juga di Naraswara ini ada HRD sendiri yang bantu untuk itu. Jadi bukan aku sendirian gitu. Jadi akhirnya diperbantukan oleh, ya kita coba bentuk apa nih? Bentuk struktur gitu. Struktur atau atmosfer di kantor itu memang walaupun kita ada beda divisi, kan ada beberapa divisi di kantor, itu tetap bisa jadi satu gitu. Ya dari bisnis ini kan pengennya jadi ekosistem industri kreatif, karena kita bidangnya juga sebenarnya kreatif semua kan. Berarti sekarang di Naraswara itu ada berapa orang, Liv? Kalau timnya semua 13 ya, 13. Oke, dengan divisi perbagiannya kayak gimana tuh? Cuman ini aja sih Zaf yang in-house ya di kantor, berarti kan Zaf, Malik sama Naraswara sendiri. Oh, Naraswaranya ada sendiri. Ada sendiri, ya. Oh, oke. Terus dari yang awalnya nih kamu sendiri nge-maintain jadi cukup besar gitu timnya. Itu ada ini enggak sih ngerasa kayak gimana ya? Kayak terlalu cepet, terus abis gitu kamu bingung untuk beradaptasi sama keadaan gitu, atau kamu lebih kayak easy going aja gitu? Semua pasti ada jawabannya gitu. Karena kan nge-maintain orang dengan karakter yang beda-beda itu kan challenge kan, Liv? Challenge banget. Apalagi kalau di aku sendiri ya, mungkin karena aku sempat beberapa kali gonta-ganti dari generasi Z gitu. Itu kalau di kita cukup cepat gitu. Dan aku beradaptasi sama the way they work, and aku harus belajar lagi gitu, kayak ngertiin mereka gimana aku nge-lead mereka yang enak kayak gitu-gitu. Atau kamu ya santai aja gitu? Ini aku soalnya sejauh ini masih orang lama semua ya, maksudnya aku belum mengalami hal yang perubahan. Adik-adik gitu? Maksudnya belum ketemu generasi yang lebih muda gitu? Ada yang generasi muda banget, ada malah kayaknya yang baru-baru pasti yang muda-muda kan, cuman banyakan itu modelnya kayak bukan orang baru banget gitu loh. Jadi misal kayak ada satu timku itu yang dulunya temennya adekku, terus ya udah dari situ terus ikut jadi timku. Cukup familiar jadi lah ya sebenarnya gitu. Bukan yang baru banget gitu, enggak. Terus ada yang kayak sebelumnya itu dia freelance di aku, karena aku ngerasa kayak aku belum butuh in-house, tapi terus akhirnya dia masuk, jadi udah kenal kan, freelance itu kan kayak juga dalam setahunan lah kalau nggak salah, tahunan freelance, terus akhirnya jadi tim full time kayak gitu. Jadi kayak orang lama sih aku nganggapnya. Terus ada juga yang sekarang yang yang ngurusin produksi sekarang juga, dia dulu udah aku kenal dia udah lama, dulu dia juga punya bisnis bareng, terus kita biasanya bermitra bisnisnya. Jadi kayak dia orang produksi banget gitu, tapi terus kita jadi satu, maksudnya dia masuk ke tim Zaf kayak gitu. Jadi orang lama, jadi kayak jalannya kayak gitu. Terus yang staff jahit ini juga dan terus orang pengrajinku tuh orang lama juga semua, jadi yang kenalnya tuh bukan singkat kenal gitu ya, tiba-tiba gitu. Iya. Sih. Jadi kenalnya prosesnya ya alhamdulillah ya itu tadi aku pikir, makanya itu semua jalan sih emang, maksudnya kayak ya udah. Emang semua itu tergantung niat sih, Liv. Kalau niatnya baik tuh biasanya jalannya tuh pasti ya ketemu aja gitu pintunya. Ditunjukin ya. Iya. Nah terus sekarang di tim kamu kan kebanyakan wanita kan, maksudnya yang di bagian di tim kantor. Ada ini nggak sih kayak program memberdayakan wanita, atau kayak pasti kan mereka juga ada yang mungkin udah berumah tangga atau kayak gitu-gitu, gimana cara membangun budaya kantor dengan wanita-wanita gitu? Nah itu yang lagi kita bikin. Jadi kita lagi mau bikin campaign baru. Nanti pasti akan melibatkan kamu juga. Kemarin sudah di planning seperti itu. Oh gitu. Tapi ya? belum jalan. Teman-teman masih bingung, hektik hampers lebaran. Jadi nanti kita ada. Tapi produknya udah lagi dibikin. Malah udah jadi produknya. Oh. Jadi lucunya tuh kita yang ini agak pending. Harusnya kemarin sebelum lebaran itu dirilis dalam rangka International Women's Day.
nggak bisa, ya udah akhirnya kayak ya udah nggak usah dipaksain, yang penting kampanyenya bisa jalan bagus gitu. Jadi kita nanti punya satu campaign, mungkin kalau boleh di spill itu Women Can Do More. Di dalam campaign itu kita ada satu produk spesial yang nanti kita pengen produk itu mewakili ya ini Women Can Do More itu tadi gitu. Dan nanti terus kita akan ada kolaborasi sama beberapa teman-teman, termasuk harapannya nanti sama Ayong ya. Wah, menarik, gitu. menarik. Sebagai startup founder, startup CEO gitu kan. Menarik. Terus nanti di dalam produk itu kita ada semacam social activation-nya juga yang sedang kita maksimalkan, maksudnya lagi digodok lebih matang lagi supaya nanti hasilnya ya intinya sih level up apa namanya, pengusaha perempuan yang mungkin nggak seberuntung kita gitu. Itu untuk inilah, misalnya kita support dengan Dede di level upin kayak gitu loh. Istilahnya konsepnya sih seperti itu gitu. Tapi emang kamu orang yang cukup concern sama pemberdayaan wanita ya, Liv ya? Suka ya dari dulu ya mungkin ya, karena sempet komunitas gitu. Ya karena ngerasa kita cewek juga ya, jadi kayak ngerasa kita tahu apa yang dirasain perempuan, kita tahu susahnya kayak gimana kan juga, kita ngalami, jadi kayak kita ngerasa kalau kita bisa lakuin yang kita bisa deh gitu. Ya, paling itu aja sih mungkin ya. Iya, karena memang nggak semua wanita itu berada di, misalnya dia harus berjuang untuk kerja ya, tidak seberuntung kita juga gitu. Karena mungkin aku masih dimudahkan gitu. Pertama dengan suami yang ngasih izin, terus juga ada asisten rumah tangga yang support ya kan, juga. Terus juga mungkin orang tua yang lebih fleksibel gitu karena ngelihat anaknya kerja gitu kan. Mungkin kalau zaman dulu nggak terlalu banyak kan kayak gitu-gitu. Mungkin ada yang memang punya kondisinya sendiri gitu kan. Apalagi kalau awal-awal kita ngelahirin ya, Liv, harus ASI dan segala macam, anak jauh masih ini, wah itu luar biasa. Memang sih. Harus full mencurahkan ke situ ya kan, harus di hold dulu nih yang lain gitu. Iya emang, dan kalau nggak ada support ya itu sulit sih. Benar. Lalu untuk nextnya nih, Zaf sendiri ada rencana lain nggak selain mungkin yang tadi udah di spill gitu ya, atau dari secara keseluruhan gitu? Habis ini sih banyak mau kolaborasi. Jadi kayak ya itu tadi, karena aku juga secara nggak sengaja di perjalanannya Zaf ini juga ketemu pihak-pihak yang ternyata potensial buat kolaborasi. Jadi nanti harapannya ke depan Zaf ini bisa banyak kolaborasi lah gitu, dan kolaborasinya itu juga bisa kasih impact nggak cuma buat Zaf tapi juga kolaborator kayak gitu-gitu. Itu sih yang habis ini akan dilakukan. Iya. Kalau sama workshopnya ini kan workshop ini baru kan. Nah ini perlu di apa namanya ya, perlu dimatangkan dalam arti supaya bisa running lebih bagus, nyaman buat teman-teman pengrajin juga kayak gitu. Oke. Semangat terus Alifta. Semangat juga Ayong. Banyak ini, memang banyak tapi semakin baik mimpi yang ingin diwujudkan itu selalu ada alasan untuk bekerja ya gitu. Iya, kita harapan itu kan yang bikin kita kayak selama kita punya harapan kan berarti kita yakin kalau kita itu mampu gitu kan. Akhirnya kita bangun gitu kan. Kalau hari ini mau ngapain ya nggak tahu mau ngapain dah. Nah itu kayak nggak ada yang dikejar gitu kan. Benar. Iya. Thank you banget loh Liv. Maksudnya kita udah cerita-cerita cukup banyak, terus juga aku jadi dapat semangat baru nih dari kamu dengan walaupun Alifta hari ini dengan katanya kurang sehat gitu, tapi dengan semangatnya wah tetap semangat. Iya, karena tetap kalau bisa produktif ya Liv ya. Bukan sibuk ya, produktif ya, harus produktif. Ya kalau kita keluar seharian nggak ada yang dihasilin kan gimana? Mesti kita juga udah ninggal anak segala macam. Iya betul. Luar biasa. Semangat juga ini Ayong. Harus sukses bareng kita. Salaman dulu. Amin. Aduh, harus sukses bareng lah. Terharu loh. Kita tuh punya temen dalam satu lingkungan tuh semua harus saling dorong buat temen yang sukses. Benar. Karena apa, nanti di masa mendatang itu akan jadi ini kita, maksudnya akan jadi kayak apa ya, sebenarnya saling nguntungin gitu loh akhirnya di situasi ke depan nanti. Benar. Kan. Karena gini, walaupun mungkin kita punya bisnis yang sama gitu ya,
kita jangan ngelihat itu sebagai kompetitor. Iya, Justru iya, kita betul. ngelihatnya kita harus berjuang bareng gitu kan, untuk support gimana caranya maju bareng gitu, bukan sebagai pertarungan antara unggul siapa Iya, dan udah lebih- lewat lah ya. Sekarang gitu. eranya kan kolaborasi. Bener. Oke, thank you banget Alifta waktunya, dan mungkin semoga yang dengerin hari ini podcast kita hari ini dapat semangat baru juga. Amin. Mungkin yang udah mulai kendor bisa semangat lagi juga dengerin podcast kita. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Mungkin kita akan bertemu dengan gestar yang lain. Mungkin boleh bagi apa itu idenya gitu, kira-kira untuk selanjutnya kita boleh bakalan undang siapa lagi. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan Famos Figure Podcast. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dan jika kalian suka mendengarkan podcast hari ini, silakan komentar atau bagi informasi podcast hari ini ke teman-teman kalian. Supaya tidak ketinggalan info terkini, catch up bersama kita di Instagram kita @famouscompany dan Instagram Zaf di mana? @zaf.souvenir. @zaf.souvenir. Atau mungkin mau kontak untuk mencari inspirasi sharing masalah bisnis gitu, boleh nggak? Oh boleh, ya boleh, apapun lah, sharing, nawarin juga boleh. Oh iya, peluang bisnis ya Iya, kan, peluang bekerja sama betul, luar boleh. biasa. Kolaborasi boleh. Di Instagram Alifta @alifta_kartiko. @alifta_kartiko. Terima kasih and have a good day Famos friends. Dadah.